Jalan ini dibangun karena bertambah majunya kehidupan ekonomi dan bertambah cepatnya pembangunan. Di samping itu juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Jakarta saja. Dengan demikian, Jakarta yang telah tumbuh demikian pesat, kita manfaatkan untuk menggerakkan pembangunan daerah-daerah sekitarnya. Pak Harto dalam peresmian Jalan Tol Jagorawi tahun 1979. Memacu pertumbuhan wilayah dengan jalan tol. Jalan tol merupakan jejak penting Pak Harto di bidang transportasi sebagai bagian dari sistem jaringan jalan. Keberadaan jalan tol memperlancar lalu lintas di daerah-daerah yang telah berkembang. Kini jalan tol sudah banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kehadiran jalan yang dapat dilalui dengan membayar ini mempercepat mobilitas manusia dan barang dari satu kota ke kota lainnya. Pada sisi lain, jalan tol juga merupakan sumber pendapatan negara. Jalan tol yang pertama dibangun adalah Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi pada tahun 1973. Sesuai namanya, Jagorawi menghubungkan kota Jakarta dengan Bogor dan Ciawi sepanjang lebih kurang 60 km. Pembangunannya menggunakan dana APBN yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pada mulanya, Jagorawi merupakan jalan bebas hambatan tidak membayar atau freeway, namun dalam proses pembangunannya dipersoalkan tentang bagaimana pengoperasian dan pemeliharaan jalan tersebut dibiayai di kemudian hari. Menteri Pekerjaan Umum, Insinyur Sutami, saat itu mengusulkan kepada Pak Harto agar ruas jalan tersebut dijadikan jalan tol atau tollway. Usulan tersebut diterima Pak Harto dan pada tanggal 25 Februari 1978 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero yang mengurusi dan mengelola infrastruktur jalan raya yang kemudian dikenal sebagai PT Jasa Marga. Dengan kata lain, dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tersebut dinyatakan sebagai penyertaan modal bagi pendirian PT Jasa Marga pada tanggal 1 Maret 1978. Pak Harto meresmikan Jagorawi pada tanggal 9 Maret 1978, menandai era baru penyediaan sarana transportasi di Indonesia. Dalam sambutan peresmian Jalan Tol Jagorawi dikemukakan oleh Pak Harto. Jalan ini dibangun karena bertambah majunya kehidupan ekonomi dan bertambah cepatnya pembangunan. Di samping itu juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Jakarta saja. Dengan demikian, Jakarta yang telah tumbuh demikian pesat kita manfaatkan untuk menggerakkan pembangunan daerah-daerah sekitarnya. Jalan tol memang mempercepat mobilitas orang dan barang. Segera saja banyak pihak berharap pembangunan tol dapat dibangun di berbagai daerah. Namun, mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun jalan tol ini, maka pemerintah mengundang pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan tol melalui sistem BOT atau Build, Operate, Transfer. Kehadiran swasta memang memicu percepatan pembangunan jalan tol di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat, kini sejumlah jalan tol sudah beroperasi di Indonesia, yakni Tol Belmera atau Belawan, Medan, Tanjung Morawa,
Tol Medan Binjai, Jakarta Cikampek, Purbalenyi atau Purwakarta Bandung Cilenyi, Palikanci atau Palimanan Kanci, Jakarta Merak, Jakarta Serpong, Surabaya Gempol, Tol Profesor Dr. Sediatmo atau yang ada di dalam kota Jakarta, dan JORR, Jakarta Outer Ring Road. Saya tahu masyarakat luas sekarang seperti meragukan apakah koperasi berkembang dengan baik. Bahkan masyarakat melihat koperasi kita sementara masih mengalami pasang surutnya, lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Keraguan-raguan demikian jadinya memang ada alasannya. Tetapi hendaknya diingat, cita-cita memang tidak bisa dicapai sekaligus. Perjuangan tidak bisa mencapai hasilnya dengan secara sekali jadi. Pak Harto tentang pembangunan koperasi di Indonesia dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Kuatkan koperasi sebagai pilar ekonomi. Saya tahu masyarakat luas sekarang seperti meragukan apakah koperasi berkembang dengan baik. Bahkan masyarakat melihat koperasi kita sementara masih mengalami pasang surut yang lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Keraguan-raguan demikian jadinya memang ada alasannya. Tetapi hendaknya diingat, cita-cita memang tidak bisa dicapai sekaligus. Perjuangan tidak bisa mencapai hasilnya dengan secara sekali jadi. Demikian renungan Pak Harto tentang perkembangan koperasi di Indonesia yang ditulisnya pada tahun 1987 dalam buku autobiografinya. Dalam pandangan Pak Harto, persoalan koperasi bukan hanya urusan ekonomi, di mana sekumpulan orang bersama-sama mengelola sumber daya secara kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran bersama pula. Koperasi juga sebuah medan perjuangan, di mana patriotisme dan nasionalisme digalang bagi harkat diri sebuah bangsa. Pernyataan di atas menggambarkan bagaimana semangat patriotisme Pak Harto muncul manakala mendapati pertumbuhan koperasi kurang menggembirakan, bahkan banyak yang meragukan hasilnya. Bagi Pak Harto, inilah bagian dari perjuangannya menegakkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka itu pula, dapat disaksikan bagaimana Pak Harto tak kenal lelah menggerakkan koperasi sepanjang masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Langkah penting di awal kepemimpinannya, Pak Harto menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang intinya memperbaharui praktek koperasi yang selama masa sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan memberikan perlindungan kepada koperasi untuk dapat memerankan dirinya sebagai pengemban amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Langkah berikutnya adalah mengorganisir koperasi yang bertebaran di daerah-daerah, khususnya di desa-desa, mengintegrasikan menjadi wilayah unit desa, kemudian disatukan dalam Badan Usaha Unit Desa atau BUUD, kemudian melebur dalam bentuk koperasi unit desa atau KUD, dan ketentuan yang mengatur tentang wilayah unit desa BUUD, KUD dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4/1973 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Instruksi Presiden Nomor 2/1978 dan kemudian disempurnakan menjadi Instruksi Presiden Nomor 4
1984. Kehadiran KUD di desa-desa sesungguhnya telah menimbulkan dampak perkembangan ekonomi yang luar biasa di desa-desa. Terlebih dengan peran KUD dalam menyalurkan kredit kepada petani. Meski harus diakui dalam berbagai hal, penyaluran kredit tersebut tak sepenuhnya berhasil. Namun, hadirnya KUD sebagai lembaga ekonomi di desa menjadi penopang yang kokoh bagi pembangunan pertanian di sana. Selain KUD yang lebih banyak beroperasi di desa-desa, koperasi juga dibangun di berbagai bidang, termasuk koperasi-koperasi bagi para pegawai atau karyawan baik yang ada di instansi pemerintah maupun di swasta. Tak lupa, mahasiswa juga didorong untuk belajar berwirausaha melalui koperasi mahasiswa di kampus masing-masing. Dua tonggak penting yang berkait dengan pembangunan koperasi adalah pendirian Bank Bukopin. Didirikan pada tanggal 10 Juli 1970, sesuai namanya, Bukopin diharapkan memberikan komitmen yang kuat terhadap kemajuan perkoperasian di Indonesia. Tonggak penting lainnya adalah penyiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi dengan pendekatan manajemen yang modern dan profesional. Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN merupakan perguruan tinggi yang dibangun di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dalam rangka menyiapkan generasi muda Indonesia yang berjuang memajukan ekonomi bangsa melalui koperasi. Saya selalu menekankan bahwa kita harus mengutamakan pembangunan rumah-rumah itu bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Merekalah yang harus jadi kita dahulukan. Salah satu tujuan utama pembangunan yang kita lakukan memang untuk meningkatkan mutu kehidupan orang-orang kecil. Pak Harto tentang program pembangunan perumahan nasional dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Membangun rumah untuk rakyat. Apa yang dirindukan oleh sebuah keluarga selain tersedianya cukup pangan dan sandang? Rumah. Ya, rumah, tempat segala sedih dan gembira dari para anggota keluarga dilabuhkan. Tempat di mana mereka yang lelah seharian mengais nafkah, tetirah memulihkan kembali semangat dan harapan. Tempat di mana deraan hujan dan terik matahari ditepiskan dalam hangatnya cengkerama dan kasih sayang sekeluarga. Sebuah keluarga tanpa rumah, apa jadinya? Sayangnya, sebagian besar keluarga Indonesia belum memiliki rumah yang layak untuk mereka tinggali. Saya menyadari rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Tanpa rumah tinggal yang layak dan memenuhi syarat, sulit mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Demikian Pak Harto merenungkan makna rumah bagi rakyatnya. Karenanya, sepanjang kepemimpinan Pak Harto, berbagai kebijakan diambil guna menyediakan rumah bagi rakyat Indonesia. Pada awal pemerintahannya, Pak Harto melihat masalah rumah bukan lagi persoalan sosial semata, tetapi berkait erat dengan dimensi ekonomi. Karenanya, Pak Harto mengalihkan pembangunan perumahan dari Departemen Sosial ke Lingkungan Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Pak Harto juga membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah perumahan. Pak Harto juga menggerakkan peran swasta dalam penyediaan rumah. Ini dilakukan karena pemerintah tentu tak akan mampu menyediakan rumah tersebut sendirian.
Itu pula yang melahirkan sejumlah perusahaan perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia pada tahun 1972. Sementara itu pada tahun 1974, pemerintah juga membentuk perusahaan yang khusus menangani pembangunan perumahan yang terjangkau oleh rakyat banyak yang dikenal dengan Perum Perumnas. Dari aspek keuangannya, Pak Harto juga mengizinkan Bank Tabungan Negara atau BTN untuk memberikan kredit pemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sedang, dan menengah. Hasilnya dapat kita saksikan bersama. Di sejumlah kota, masyarakat kemudian dapat memiliki rumah dengan harga yang terjangkau dengan cara kredit melalui BTN. Tak berhenti sampai di sana. Pak Harto juga mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota yang lahannya sudah begitu terbatas. Tak hanya persoalan pembangunan rumah yang menjadi perhatian Pak Harto, tetapi juga menjangkau penyediaan bahan bangunan rumah dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Sekali lagi, Pak Harto mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik semen, besi baja, bahan bangunan, kayu, dan bahan-bahan lainnya. Dalam catatannya, Pak Harto menyatakan, "Saya selalu menekankan bahwa kita harus mengutamakan pembangunan rumah-rumah itu bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Merekalah yang harus jadi kita dahulukan. Salah satu tujuan utama pembangunan yang kita lakukan memang untuk meningkatkan mutu kehidupan orang-orang kecil." Ya, boleh jadi rumah yang kita tinggali saat ini sesungguhnya merupakan buah dari kebijakan Pak Harto dalam tekadnya menyediakan rumah untuk rakyat. Kemenangan gerakan wanita di Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini tonggak sejarah kemajuan lagi daripada perjuangan wanita Indonesia khususnya. Ini tonggak sejarah untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita kita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Pak Harto, tentang disahkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Mensahkan Undang-Undang Perkawinan. Pak Harto meletakkan batu penting dalam fondasi kehidupan berkeluarga di Indonesia. Sebuah batu yang kehadirannya sempat diwarnai kontroversi, namun pada akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari cara bangsa Indonesia membangun keluarga dan sosial kemasyarakatannya. Batu fondasi itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang perkawinan. Pak Harto menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan buah perjuangan gerakan wanita di Indonesia seperti dikemukakannya sebagai berikut. Kemenangan gerakan wanita di Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini tonggak sejarah kemajuan lagi daripada perjuangan wanita Indonesia khususnya. Ini tonggak sejarah untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita kita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Hal yang paling penting menimbulkan silang pendapat dari undang-undang ini adalah keberpihakannya terhadap praktek monogami dan sekaligus membatasi sedemikian rupa
praktik poligami. Dalam kerangka pandang Pak Harto, perkawinan dari satu segi adalah masalah pribadi. Namun apa yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan prinsip yang mendudukkan masalah perkawinan dalam konteks sosialnya. Pak Harto jelas menolak praktik poligami. Melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia mengharuskan siapapun termasuk atasan dalam suatu instansi pemerintah dilarang menikah lagi tanpa seizin istri yang pertama. Sesungguhnya, pesan yang disampaikan Pak Harto dengan kebijakan-kebijakan tersebut adalah perlunya keharmonisan hidup berkeluarga di tengah bangsanya. Pak Harto memahami benar arti ketidakharmonisan keluarga. Keluarga yang terberai dengan poligami sebagai salah satu faktor utamanya. Sudah menjadi mafhum bahwa sebagian energi sebuah keluarga akan banyak tersita ketika seorang suami mempraktikkan poligami. Energi ini bukan saja energi fisik, tapi juga psikis, yang terkadang membuat tekanan mental luar biasa bagi pihak istri. Keluarga yang terus-menerus didera ketidakseimbangan karena hal demikian jelas tak akan produktif membangun diri, apalagi menjalankan peran-peran sosialnya. Pada titik-titik tertentu, keseimbangan bisa dicapai meski terkadang semu. Tapi pada titik tertentu, pecahnya ikatan perkawinan merupakan puncak ketidakseimbangan ini. Itu pun sesungguhnya tidak mengakhiri permasalahan. Masalah berikutnya pun muncul dengan dimensi lain yang lebih rumit, berkelindan dari persoalan anak, nafkah, harta, hubungan keluarga, hingga tekanan kejiwaan. Pak Harto mendapat penguatan dari sejumlah gerakan wanita yang memang merasa praktek poligami mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga. Karena itu, meski ada sejumlah pihak yang menilai berlebihan terhadap kebijakan ini, Pak Harto tetap melaju dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan sudah merupakan masalah prinsip. Bukankah jantung sebuah ikatan keluarga adalah perkawinan yang sah lagi harmonis? Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.